Jadi sekarang Bunda nak tanya kamu, Bapak itu siapa? Yesus itu siapa? Itu yang Bunda nak tahu. Terima kasih. Saya jelaskan ulang ya. Siapa itu Sang Bapa? Bapak itu siapa? Bunda perhatikan di sini. Kayaknya saya buat dalam bentuk gambar. Ya. Ya, saya buat dalam bentuk gambar. Siapa Sang Bapa? Bapa ini sang sumber. Ya. Dalam sang sumber ini, Sang Bapa ini, ya, memiliki firman. Saya buat ya. Saya buat dalam bentuk icon aja. Set. Oke. Nah, ini saya buat dalam bentuk gambar. Ya. Dalam kebagaimanaan Bapa Sang Bapa ini, Sang Bapa ini, ya, saya kasih warna ya, biar Bunda bisa memahami. Ya. Oke. Sang Bapa ini Bapa ini, ya, Bapa ini memiliki firman. C, Ctrl V. Yang kuning itu Bapak lah. Oke, yang kuning Sang Bapa. Oke, mantap, pintar, pintar. Saya suka, mantap. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi kita buat warna ya. Terus yang merah ini saya bilang sebagai firman. Pintar, saya suka. Firman itu Nabi Isa lah. Yesus. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Ya. Lalu kita lihat lagi di sini. Ya. Saya buat lagi di sini. Ada lagi di sini. Dalam kebagaimanaan Allah itu, saya kasih warna dengan warna biru. Oke. Ini saya bicara tentang Roh Kudus atau Roh yang suci. Ya. Ketiganya ini hipostasis, keberadaan mendasar. Ya, bisa dibedakan, warna ini bisa dibedakan. Firman dibedakan dengan Bapa, Roh Kudus bisa dibedakan. Tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Sekarang kalau firman ini keluar di sini, Sang Bapa tidak punya firman, bagaimana Sang Bapa ini berfirman? Karena Sang Bapa tidak punya firman, tidak punya logos. Sang Bapa ini bersama-sama dengan firman ini bersama-sama dengan Allah. Nah, sehingga Bunda perhatikan di sini, saya bentuk pakai gambar lagi. Siapa Sang Bapa ini? Ya, ini ada anak panah. Ya, siapa Sang Bapa ini? Sang Bapa ini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nih, saya buat kotak di sini. Sang Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus ini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Saya mohon teman-teman Kristen yang mengambil video saya, jangan potong-potong video saya, sehingga mereka mengatakan saya tidak bisa menjelaskan Tritunggal dengan baik, karena kalian potong-potong video saya. Ya, tapi lihat ini, baik-baik. 1 Timotius 16 ini seperti apa? Kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Siapa Sang Bapa ini? Ya. 1 Timotius pasal 6. Ayat yang ke-16 dia bilang apa? Dialah Sang Bapa itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri dalam manusia. Manusia tidak bisa melihat Allah ini, karena ini cahaya yang tak terhampiri. Makanya Bunda tidak bisa melihat Allah, karena Allah Sang Bapa ini kudus. Bunda orang berdosa tidak bisa melihat Sang Bapa ini. Maka dari itu kita lihat di sini, saya lihat dalam agama, firman ini yang warna merah ini, ya, karena manusia tidak bisa melihat Sang Bapa, sehingga Sang Bapa ini mengutus firman-Nya. Jadi firman ini keluar dan datang dari Sang Bapa, Sang Sumber ini. Firman ini menjadi manusia, menambahkan rupa manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita buka Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ya.
Ya, kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Bagaimana Rasul Yohanes melihat Sang Firman ini seperti apa? Dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Sang Allah, dengan Sang Bapa ini, Sang Allah ini. Lalu firman itu sehakikat. Firman itu adalah Allah. Karena sehakikat yang tak terpisahkan tetapi bisa dibedakan. Warna-warna ini bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena firman ini bersama-sama dengan Allah. Lalu kita lihat. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, firman ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu dijadikan. Jadi firman ini, kalau Allah, Sang Bapa tidak memiliki firman, bagaimana Yohanes 1 ayat 3 ini bilang, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Makanya firman ini bersama-sama dengan Allah. Maka dari itu Yohanes 1 ayat 3 mengatakan firman ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dalam Dialah ada hidup. Sehingga kita lihat Yohanes 1 ayat 18, dia bilang apa? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Karena Sang Bapa ini, yang cahaya yang tak terhampiri. Tetapi yang bisa melihat adalah Anak Tunggal Allah. Siapa Anak Tunggal Allah ini? Siapa? Yaitu firman yang telah menjadi manusia. Firman ini, makanya kita kenal Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, Yesus itu memiliki dwinatur. Dwinatur Yesus itu apa? Sungguh-sungguh Allah dan manusia. Karena pada mulanya firman ini adalah ilahi. Tetapi ilahi ini menambahkan rupa manusia sehingga dia memiliki kodrat dwinatur Kristus, Allah dan manusia. Yang tak terpisahkan, yang datang menjadi manusia ini bukan seutuhnya Sang Bapa ini, tetapi logosnya yang datang menjadi manusia. Kalau Sang Bapa yang datang ini agak berat, Pak, gak bisa. Karena cahaya yang tak terhampiri. Gitu. Itulah kekristenan. Siapa Sang Bapa? Sang sumber yang memiliki logos. Sang sumber yang memiliki rohnya yang kudus. Dan Sang sumber ini yang maha kuasa mengutus logosnya menambahkan rupa manusia. Itulah manusia Yesus Kristus. Oke. Salam saudara-saudara, baru saja kita mendengarkan tadi tanggapan dari seorang Bang RK yang begitu cerdas dalam menjelaskan Tritunggal kepada Bunda, yaitu Sang Ustazah. Bagaimana dalam penjelasan itu kita mampu memahami, mampu memikirkan, sehingga kita setelah menonton video tadi, kita memahami bahwa orang Kristen bukan memiliki 3 Tuhan, tetapi orang Kristen memiliki Tuhan yang Esa, satu, dan memiliki tentunya 3 pribadi. Dan dari video yang baru saja kita tonton, kita mengenal anak Allah yang adalah firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Dan kita mengenal Bapa yang adalah sumber. Dan kita mengenal Roh Kudus, Roh Suci, yang mana Roh Kudus itu adalah yang menjadi penghibur. Dan kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, banyak nabi-nabi menceritakan seperti apa Tuhan itu. Tetapi orang tidak dapat menangkap dan memahami. Karena memang nabi sendiri tidak melihat Allah itu sendiri. Tetapi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Alkitab mengatakan, siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu dikatakannya kepada murid-murid pada waktu itu. Dan kita harus memahami dan mengerti. Yesus ini adalah Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri. Rohnya Bapa ada di dalam Yesus. Ya. Jadi, apakah orang Kristen memiliki 3 Tuhan? Bukan. Orang Kristen memiliki 1 Tuhan. Dan memiliki 1 Bapa. Dan memiliki 1 iman. Yaitu iman kepada Kristus.
Satu Bapa, yaitu sumber yang daripadanya segala sesuatu datang. Dan satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, teman-teman, jangan kita keliru sebagai orang-orang Kristen. Ya, saya lihat baru-baru ini seorang apologet mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa dan berbeda dengan Bapa, katanya. Padahal jelas dikatakan dalam kitab Yesaya, seorang anak, seorang putra telah dilahirkan. Namanya adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, penuh keajaiban, dan Bapa yang kekal. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Sang Firman, dan dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga kita tidak bingung di dalamnya. Dan kita tidak keliru. Kita harus paham, dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan dia adalah anak Allah, orang-orang Yahudi melempari dia dengan batu. Karena orang Yahudi tahu, anak Allah itu adalah penyelamat. Anak Allah ini adalah juru selamat. Dan